Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat dinina wa dunyana wa akhwana diniyati du'a wa qabul jahi sayyid rasul wa ila hadrati mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali ala sayyidil habib Muhammad bin Salih Hafiz wa walidina wa walimina masyayikhina wa dawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali halaman 40. Bab tentang kesunahan atau adab hal-hal yang perlu dilakukan oleh umat Islam setelah terbitnya matahari sampai zawal. Di awal bab, setelah Imam Ghazali mengajak kita untuk mengawali hari kita dengan ibadah sunnah berupa sholat duha, yang dikatakan oleh beliau, falaisa ba'da tulu'i wa zawali ratibatun illa hadhihi sholawati. Setelah terbitnya matahari sampai zawal atau lingsir matahari tidak ada amalan rotibah, tidak ada amalan sunnah kecuali sholat ini. Fama fadula minha, setelah melakukan hal tersebut, min awqatika, dari waktu-waktumu, falaka fihi arba'u halatin, silahkan memilih 4 kondisi, 4 keadaan, 4 kondisi. Yang pertama, wahia al-afdol, yang paling utama adalah engkau menghabiskan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bahasa terakhir ini. Lalu fa'idha farauta, halaman 40 garis ke-4 dari bawah, fa'idha farauta, jika kau selesai melaksanakan mencari ilmu yang bermanfaat dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan di awal. Ilmu manfaat adalah perkara ilmu yang menambah rasa takutmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang utama. Karena tambahnya ilmu tidak menjadikan seorang semakin takut kepada Allah. Dalam bahasanya Rasulullah, tambah semakin jauh dari Allah itu adalah ilmu yang menipu, sekalipun zahirnya ilmu agama, sekalipun zahirnya ilmu tauhid, ilmu hadis. Tambah ngerti, tambah ndablek, tambah hubungan oleh melanggar syariatnya Allah, semakin berani meninggalkan ibadah kepada Allah, maka itu ilmu yang menipu. Nah, katakan dan awal, ilmu manfaat itu ilmu yang menambah kepadamu, menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah pemahamanmu dengan cacat atau aib-aib dirimu, menambah pemahamanmu, pengetahuanmu untuk ibadah kepada Allah. Wa yuqallilu min rahbatika fid dunya, mengurangi minatmu, mengurangi kesenanganmu akan dunia. Wa yazidu fi rahbatika fil akhirah, menambah semangatmu, minatmu terhadap urusan akhirat. Wa yaftahu basirotaka, membuka batinmu, bi'afati a'malika, akan kekurangan amal perbuatanmu, atau amal yang berhubungan dengan dengan Allah, ibadah, apa yang sifatnya muamalah, berhubungan dengan sama manusia.
sampai tak tariza minha, engkau mampu untuk menjaga dirimu dari kekeliruan amal. Itu sudah dimaksud dengan amal, dengan ilmu manfaat. Setelah engkau melakukan itu semuanya, selesai min dzalika kullihi, semuanya, wa farauta, dan engkau rampung dari islahi nafsika, memperbaiki dirimu, baik secara zahiron, yang tampak, wa batinan, dan yang tidak tampak, wa fadula syai'un min auqatika, dan masih ada kelebihan, ada sisa waktu dari apa yang kau lakukan, fala ba'sa, maka tidak masalah, kata Imam Ghazali, antastahila bi ilmil madhabi, engkau mengembangkan pengetahuanmu dengan ilmu madhab fil fikih, artinya cabang. Setelah kita ngambil yang pokok, silahkan kalau mau menambah dengan yang cabang. Urusan fikih kita mengikuti madhab syafi'i demikian. Ya setelah yang pokok dulu, urusan sholat, urusan puasa, ini madhab syafi'i. Kalau setelah itu masih ada waktu luang, silahkan kalau mau nambah perbandingan madhab, sebagai tambahan kita, sebagai kewaspadaan kita kalau sewaktu-waktu kita menemui kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah, atau kita berkumpul dengan orang-orang yang macam-macam. Indonesia kan macam-macam. Gampangannya pun masalah sholat, niatnya banter nopo mboten, sendakep nopo mboten, angkat tangan atau mboten, itu kan perbandingan madhab. Ya, semuanya ada dasarnya. Setelah engkau mempelajari yang milikmu sendiri, madhab syafi'i, pun masih ada waktu, silahkan menambah wawasan itu. Bi ilmil madhabi fil fikih, baik dalam ilmu fikih, li ta'rifa, supaya engkau tahu bihi dengannya al furu'a an-nadhirah, pada cabang-cabang yang langka, pada cabang-cabang yang jarang fil ibadat, baik dalam hal ibadah, wa tariqit tawassut bainal khalqi fil khusumat, dan cara metode untuk membangun hubungan sesama makhluk fil khusumat, dalam perselisihannya, indan kibabihim ala syahwat, karena keinginan, karena perbedaan keinginan makhluk niku wau, perbedaan keinginan akhirnya sampai dalam gegeran. Terus silahkan kalau kita mau menambah ilmu dalam hal mendamaikan antara dua orang. Setelah kita gampangannya ngeten, bahasane Imam Ghazali, pelajari yang pokok dulu, yang pokok untuk kita, nopo ibadah, fikih, sholat, terus masuk tasawuf, yang untuk kita dulu, sebelum kita pada orang ngurusi orang lain. Kalau masih ada waktu. Fadzalika, semua itu aidon ba'dal faroh min hadhil muhimmat. Kalau engkau sudah menyelesaikan perkara-perkara yang penting-penting ini, min jumlati furudil kifayat, dari hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Fa in da'atka nafsuka, jika dirimu meninggalkan hal tersebut, ila tarki ma dzakarnahu, meninggalkan apa yang sudah kami sebutkan di awal, mulai zikir-zikir, terus sholat apa? Sholat duha, mencari ilmu yang manfaat. Ini tasik tangan kondisi yang pertama. Minal aurat, dari wirid-wirid, wal adkar, dan zikir-zikir. Istisqolan, karena merasa berat. Kalau dirimu merasa berat melakukan itu semuanya, istisqolan, bidzalika fa'lam, ketahuilah anna syaitonal la'in qad dassa fi qalbik ada ad-dafin, sesungguhnya setan yang dilaknat oleh Allah qad dassa fi qalbika, telah menyamarkan pemikiran dalam hatimu, ada penyakit ad-dafin yang terpendam. Kalau kita berat untuk di gambaran itu sholat duha di awal dan mencari ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat hubungan dengan ibadah maupun hubungan dengan diri kita. Tasawuf. Wahua, dan orang tersebut, ya kalau itu kita menunjukkan
hubbul jah wal mal. Dia suka kepada kedudukan, pangkat, wal mali dan harta benda. Maka kata Imam Ghazali, fa iyyaka, maka waspadalah, dia siro, waspadalah antahtarro bihi, akan bujuk rayu setan. Fatakuna, hal tersebut dhokatan lisyaiton, menyenangkan setan. Fayuhlikuka, sehingga merusak dirimu, merusak amalmu, merusak keimananmu. Summa yaskhoru bika, kemudian setan menghinakanmu, merendahkanmu, karena engkau kalah dengan bujukannya. Sebaliknya, fa'in jarrobta, jika kau mau mencobanya untukmu, fa'in jarrobta nafsaka muddatan, dalam satu waktu, dalam satu masa. Cuma kita punya target, tak coba sih wis, ono gak kira-kira beda nih, tak lakoni wis, bismillah, bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita melakukan itu semua, kita sudah punya tekad dengan menyebut nama Allah, kita pasrah dengan apapun yang akan kita terima dari Allah, dengan segala ketentuan Allah, tiada daya dan upaya kecuali pemberian Allah. Billah. Engkau coba lakukan semua itu fil aurat, baik dalam wirid-wirid wal ibadah, fakanat la tastafkiluha kaslan, maka engkau akan merasakan tidak ada berat dalam melakukan amal-amal baik. Jadi yang menjadikan kita berat itu karena kita tidak mau nyoba, karena kita tidak mau tandang, karena kita tidak mau melangkah, karena kita tidak akan sampai kepada tujuan. Rasanya kita ini tolib, orang yang mencari, salik, orang yang berjalan. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kalau kita tidak mau bergerak, tidak mau melangkah. Nah, bahasanya Kanjeng Nabi sering kita singgung. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku nanti masuk surga. Ini bentuk sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Musuh yang tidak mau ini repot. Bukan musuh orang tidak ngerti masih bisa diajak, orang yang kesasar masih bisa diarahkan, tapi kena wong gak gelem ini repot. Bos didudui modal nopo, ndang gadang sebelah ndi, jan metu ngono mengko ngiri, gadang golek apa sih? Kate golek apel, iya metu rene. Numpak apa sembarang sama numpak apa iki sepeda, ono mobil, ono apa mlaku ya kena cedek. Kena mau wis belum nyampe, nggak akan pernah sampai. Kok masuk didudui, kok masih teng Ka'bah didudui itu loh, zaman Ka'bah ngarepin buatan sakit. Jadi langkah awal yang berat itu ya hendaknya kita berani melangkah ini kudune setan. Terus kita kalah di situ. Jadi itu apa? Karena kita berat untuk melakukan. Setan telah membuat tipu daya yang samar di hati kita. Ini pertama saking budak setan, seneng setan akan mengalahkan mutu maya sorubika. Makanya bahasanya menjadi kata fa'in jarrob, cobaan disik wis. Lakonono, gak iso saulan seminggu, kayaknya seminggu telung dino, silahkan pilih sudah dalam seminggu itu. Mungkin kita karena pekerjaan, karena tanggung jawab rumah tangga, karena nopo, ya sediakan waktu khusus, bukan dalam rangka mentahsis, mengkhususkan waktu. Kalau mengkhususkan dalam bahasa ibadah ini hukumnya makruh, mengkhususkan hari tertentu gitu. Tapi kita mentertibkan bahasanya dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita mentertibkan, bukan mentahsis. Karena sesuatu yang sudah bahasanya Allah itu sudah mengatur, oh ini yang khusus, ini yang umum. Kita tidak membuat kekhususan sendiri, enggak, tapi mentertibkan. Sing mohon maaf kadang-kadang wonten tiyang melarang kita untuk tahlilan malam Jumat, yasinan malam Jumat, tibaan malam Jumat, burdan dinten Rebo, tasawudan dinten Selasa. Lapo sih diusul? Enggak, kita enggak mengusulkan, mentertibkan. Kan iku gak ono aturane, gak ono aturan. Cuma lagi terus tak jarno, aku gak nertibkan diriku sendiri, enggak mengatur. Akhirnya akan
ya hilang semuanya. Aku meni guys menewis meni enggak aku kudu terus dia ngono gak oleh bid'ah haram dosa ya ngono aja upacara dina Senin kan dia iku lho gak iku cek nih anu lho soalnya kan mari istirahat mari pray lah iya iku jenenge menertibkan bukan mengkhususkan upacara silakan hari apapun silakan cuman melihat kondisi anak habis libur sik sehat sik seger klambine sik tas distriko mana ngoten memang nih guru-guru Senin ae wis upacara dalam rangka mentertibkan. Bahasanya Imam Ghazali ngoten. Ya, tertib no awakmu dhisik. Jarok tak cobaan. Kalau memang tidak bisa full setiap hari, sediakan waktu khusus. Sediakan waktu khusus artinya sekali lagi bukan mentahsis ya, dalam rangka mentertibkan. Setelah engkau mencoba, fakanat kata beliau, la taskiluha. Tidak akan berat lagi. Berat karena kamu tidak mau mencoba, tidak mau melangkah. Tidak akan kalau kamu mencoba melangkah tidak akan berat lagi kasar anda yakin tetapi dhaharat rohbatuka fi tahsilil ilmin nafi akan tanpa minatmu semangatmu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat walam turid dan engkau tidak menginginkan bihi dengan ilmu tersebut illa wajhallahi ta'ala kecuali mengharap ridhonya Allah ta'ala wa darul akhirata dan kebaikan di hari akhirat. Fadzalika hal tersebut menghasilkan ilmu yang bermanfaat, mencari, memahami, mengamalkan, menyebarluaskan, mengajarkan, mencontohkan, mendawamkan. Semua itu afdhalu lebih utama min nawafilil ibadat daripada ibadah-ibadah sunnah. Nah, terus kita memperbaiki apa? Belajar bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai aturannya Allah. Bagaimana saya memperbaiki kondisi batin saya. Bagaimana saya membersihkan diri saya dari penyakit-penyakit hati. Itu lebih utama daripada engkau memperbanyak ibadah sunnah. Tapi buatan ngurus. Apa sing wajib apa. Ini wajib tiga niku ilmu tauhid berhubungan dengan keimanan, dengan keyakinan kita kepada Allah. Dua, ilmu fikih berhubungan dengan syariat, kualitas ibadah kita. Yang ketiga, ilmu tasawuf berhubungan dengan batin kita. Tapi hendaknya semua itu kau lakukan dengan semata-mata diniati mengharap ridhonya Gusti Allah. Mahma sohat. Oh, tulisannya sohat. Tak buat tidak pakai tak marbu atau pakai tak biasa. Mahma sohatin niyatu. Ketika niat itu benar, walakin nasya'na fi sihatin niat. Tapi tujuan hasil akhir itu tergantung dari benarnya niat. Fa'ilam tasihha an-niyatu. Tapi kalau niatnya tidak benar, walaupun yang cari yang baik-baik niku wow fikih tauhid niatnya mboten bener bahwa ma'dinu hururil juhal. Hal tersebut merupakan tempat tipu dayanya setan terhadap orang-orang yang bodoh. Wa mazallatu aqdamir rijal dan akan menjadikan terplesetnya langkah-langkah kaki orang-orang yang mencari kebenaran, orang-orang yang mencari kebaikan nanti di akhirat karena salah niat walaupun itu ilmu yang dicari ilmu yang bermanfaat. Ini kondisi pertama yang hendaknya kita lakukan di pagi hari setelah melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Sekali lagi kalau tidak bisa setiap hari cari waktu mungkin dengan sing punya pekerjaan tetap harus berangkat pagi-pagi. Dinopo sing prei Ahad coba. Ya Ahad niku kita tertibkan wis masih yo luru tapi istiqomah itu jauh lebih baik daripada langsung diket mau bolu mari ngono wis prei setahun gak sholat mana. Mending luru tapi setiap hari. Kondisi pertama yang paling utama nih. Yang kedua, al-halatu tsaniyatu Allah takdiru ala tahsilil nafi.
Nah kalau kamu setelah sholat sunnah duha, kamu tidak mampu untuk ngaji, untuk mencari ilmu yang bermanfaat, tetapi tastahilu, engkau ketungkul, engkau sibukkan dirimu biwadhaifil ibadat, dengan beberapa amalan ibadah, minal dzikri, dari zikir, wal qur'ani, membaca Al-Qur'an, wa tasbihi, dan baca tasbih mensucikan Allah, washolati, dan baca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, fadzalika min darajatil abidin, maka hal tersebut derajatnya orang-orang yang ahli ibadah, wasiyaris solihin, dan tingkah lakunya orang-orang yang soleh. Watakunu dzalika, dan hal tersebut watakunu lan dadi sapa sira aidon kelawan maneh bidzalika kelawan mengkono-mengkono ibadah alfa izin, maka engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Pilihan kedua, setelah kita sholat duha, kita tidak punya keinginan atau tidak punya peluang untuk ngaji. Keinginan ada, tapi peluang tidak ada. Kan bahasanya nih, bahasanya itu apa? Kitab taklim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin was barin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamani. Ketahuilah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada enam syarat. Zakain, punya kecerdasan, artinya punya kecerdasan ini punya akal yang mampu untuk berpikir. Dalam kitab sanes atau hadis dan kitab Nasoihul Ibad, dan bab sumani itu bab yang menjelaskan 8 perkara. Dan makalah yang pertama itu Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ada 8 perkara yang tidak pernah puas terhadap 8 perkara yang lain. Salah satunya, orang alim itu tidak pernah puas dengan ngaji. Orang yang berilmu tidak pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan. Sampai bahasanya Imam Syafi'i, kullama zada ilmi araftu jahli. Semakin bertambah ilmuku, semakin aku memahami ilmu, maka aku semakin tahu kalau saya ini bodoh. Artinya tahu, aku rusi. Oh ternyata yang tidak saya ketahui ternyata masih lebih banyak. Dia tidak pernah puas untuk ngaji. Nah, saking meriku. Wonten keterangan syarat orang mendapatkan ilmu. Sing ten kitab Taklimul Muta'alim pakai bahasa zakain, ten kitab Nasolibat dirinci malih, punya akal, punya zakat. Punya akal, artinya akalnya bisa jalan, bukan otak loh nggih, bukan otak duit tapi akalnya gak jalan, gendeng malian. Akal yang jalan, terus punya fatonah, punya kecerdasan, punya zakain di situ dimaknai kecerdian atau ketekunan. Dan ini terkadang dari pengalaman yang ada ketika kami ngerencangi lari pondok, terkadang ketekunan itu bisa mengungguli kecerdasan. Tiang cerdas tapi bukan tekun, kalah kali tiang tekun masuk gak cerdas. Dan itu sangat banyak. Bukti ini kata. Namanya sergap ya. Sergap dia berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk lebih paham, masuk gak pati cerdas. Niku dia pengalaman ten pondok ngoten. Banyak teman-teman santri itu yang malah hasil. Ada satu cerita nyata, ada satu kisah nyata. Kalau supi pondoknya pun supi. Ada satu anak tidak pati cerdas, apalannya tidak pati cerdas. Dia melewati tahap-tahap dari tingkat dasar ngaji nahwu jurumiyah, lulus naik ke imriti, lulus naik sampai waktu tingkat alfiyah
Niki mulai mungkin mungkin ya itu tadi karena apa nggih volume otaknya kecil, volume otak sing mlungker-mlungker itu otak nih, betul berarti kutuke gede mboten. Kepalanya tetap sama, cuma orang yang disebut volume otaknya besar itu karena napa lek saking penelitian sing melungker-melungker itu otak ini ku lebih banyak. Tapi lurus-lurus ngeten lho ketor gak pati cerdas. Asa IQ-nya rendah. Nah ini ketika dia mencapai tingkat alfiyah, ngaji tingkat alfiyah, apalan tidak apal kecuali setengah bait. Nadom alfiyah cuma setengah bait. Jangankan satu bait, setengah tok. Setiap ayat setoran, maju, pelan, sia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Mandek. Terusane boten semrap. Kocok wah, dilo-ilo. Tapi selalu dia usaha ngapal maju, selalu tidak bisa. Selalu dibully, selalu dihina, selalu. Di kelas yang sama ada temannya yang cerdas. Ini gue kadung apalan alfiyah, cepat. Sekali setor sekali cepat. Bahkan jangankan disebut depannya, disebut belakangnya dia tahu depannya apa. Sampai kalau nyangka, oh ini hafal alfiyah walak-wali. Berarti walak-wali, kan orang, kadang-kadang ada orang seperti Quran ya, dibacakan depannya dia tahu terusan. Ini buat dibaca nombor ini seperap ngarepi. Oh, ini guys, atau sampai bertahun-tahun sampai yang ini naik kelas ini buat naik kelas karena syarat pondok-pondok besar, pondok-pondok Lirboyo, pondok Ploso, pondok Langitan, syarat utama untuk naik kelas itu apalan alfiyah. Alfiyah kan 1000 lebih antumnya. Untuk naik 500 lulus naik. Walaupun yang lain nilainya tidak begitu bagus. Tapi nilainya bagus-bagus, tidak apal, tidak bisa naik. Ini ngotot, pondok-pondok salaf, pondok-pondok besar sih. Nah, ini tidak naik-naik, ini sampai munggah, ini lulus, ini dari lulus. Sampai akhirnya singkat cerita nih, karena faktor ekonomi, terus lah ini pamitan yai, ngapunten yai, saya harus merumat ibu saya, adik-adik saya tinggal mati bapak saya harus pulang, saya anak kedua, wis langsung ya ngajimu burung mari kayak nopo ya ini gitu nah ya wis pokok sing ono iku wis isomu apa iku dimanfaatno pesene yai mek ngoten tok isomu apa belajar apa nek pondok apa ae sing kon pelajari nek pondok sing iso dimanfaatno nggih pangesunipun nyuwun arestu dengan langsung sampai lama pulang di rumah nopo nggih nyambut damel untuk ngrumat orang tua ibunya yang masih ada sama adik-adiknya terus tetangganya tahu lu kon di omah li wis mondok suwe iki sakniki teng griya sama tuni bapak tilar aku njaluk tolong iso tolong nopo anakku ajarono ngaji kok timbangi ngaji nang napa TPQ setempat ado antar desa rada ado saken nek muline kebengen nah kula saged nopo ya masalah arek cilik-cilik ajar ali batak lah ya iso oleh ali batak nggih saged nek ali batak iya wis ajar awalnya dari itu ajar ali batak semakin lama tetangganya semakin banyak yang nitip anak lo ngaji di kok sore gak tau melok ngaji lo ngaji di tonggo dhewe lo iya cedek wadah akhirnya ketika kemudian madrasah pendidikan anak TPQ ini semakin berkembang kemudian kehidupan keagamaan pengajian di kampung itu semakin baik karena setiap pada asar berbondong-bondong anak kecil-kecil ngaji tembriku omahe cilik kadang ngaji griya warga kampung seneng sampai akhirnya wonten orang kaya di kampung itu mewakafkan tanah di pinggir desa di perbatasan desa wis tak wakafno wis iki jadi gawe ngajine arek-arek saken omahmu gak cukup aku seneng ono napa syiar agama itu tampak di desa gini biar gini kate ngaji leren nyabang desanya ini cerita terus dibangun dan melihat perkembangan anak didik yang semakin besar membutuhkan ngaji yang semakin kelasnya semakin berkembang tidak hanya sekedar turutan alibata butuh di pengajian fikih butuh tauhid butuh macam-macam karena ini aku gak iso aku rek apa carane duwe kanca kok bingung teman-temannya dihubungi ono kancaku biyen di kelas aku iling pinter dhewe hati dihubungi
kon saiki lapo? Yo nyambut gawe, lek sore lapo? Yo gak lapo-lapo, gelem anggere wangi aku. Karena ngono aku ngajar hadis, aku lak pinter hadis ya. Ndi yo di omahku di desa anu. Oh cedok iya wis aran. Ya mulai teman-temannya nih. Sampai terus ndi yo di omah sementara iki ono tanah sih kate dibangun. Ya terus sangi donatur terus bangun. Nah ketika membangun, anak tadi bertemu dengan teman sing Alfia walak-walik niku. Alfia sing walak-walik niku aku muli to. Loh, kon kok kene? Iya aku omahku ndek kene. Kon lapo saiki? Ya aku ngene iki kerjaku muli bangunan iki. Bukan tukang lho nggih. Senes tukang senes mandor iki kuline. Penggawean ya wis ngene wis kene wis mulai isuk budal serabutan sampai kate magrib muli. Terus magrib wis mulai kesel turu wis aku. Sampai meneh-meneh budal maneh golek penggawean. Ora omahku ndek kene. Anu, iki kate gawe apa sih? Oh iki lho kate gawe nggen ngaji TP iki. Lah kon lapo ndek kene? Ya saking melok rewang-rewang kampung. Menjaga perasaan. Waktu ngomong, lho wong kok aku state ndek kene aku mboten. Jaga perasaan. Soale iki biyen kanca sing jenenge Buli ngono tok gak. Gak apal pirang-pirang tahun kolam Muhammadun. Terusane mboten apal. Sampai satu nadum gak. Tapi dia menang. Niku lho nggih menang tekun. Tempatnya cerdas, menang tekun. Dan itu cerita nyata. Kalau supe pondok pundi ngono. Akhirnya itu berkembang sampai jadi pondok sekarang. Bahasane ngoten ada zakair, hirsin, wastibarin sing sabar, ngaji sing sabar, wabul hotin wonten kali, wonten modali, wonten sanguni. Wa irsyadi ustadin ada petunjuk guru. Wa tuliz zamani dan lama waktunya. Apa kula wajib niku ono? Apa? Oh nggih saking ketekunan iku. Mboten sadurunge bahas tekun ngono. Itu nang Glambiar ini. Oh. Apa? Kenapa Mas Juri? Oh nggih 8 perkara yang orang tidak pernah kenyang. Nah, ini ilmu yang sing alim itu tidak pernah kenyang untuk ngaji. Kalau emang tidak mampu untuk melakukan itu, silahkan lakukan dengan mengamalkan zikir, memperbanyak zikir. Kalau kita setelah sholat duha, peluang. Kita sudah minat, tapi tidak ada peluang. Kalau pengajian, tidak ada majelis taklim di pagi hari, atau mungkin kate ngrungono Madinah FM saiki off air. Mana dihubungi kali takmir. Sementara off air apa? Tidak bisa siaran. Apa kate ngrungono nang ndi aku iki? Ya sudah, sibukkan dirimu dengan zikir. Baca Quran, dengan baca tasbih, dengan baca sholawat, karena hal tersebut itu termasuk derajat yang derajatnya orang ahli ibadah, sikapnya orang-orang soleh, dan kau akan mendapatkan keberuntungan dari al-faizin orang-orang yang menang. Al-halatu salisat. Kalau tidak mau seperti itu, antastahila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Hendaknya kau sibukkan dirimu dengan melakukan amal-amal kebaikan yang dampaknya bisa kau berikan kepada umat Islam, termasuk wayad bihi sururun ala qulubil mu'minin. Engkau menyenangkan hati orang-orang mukmin walaupun tidak seluruhnya, tidak secara umum. Ini pilihan ketiga. Kalau tidak bisa ngaji ilmu yang manfaat, pilihan kedua memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Kalau alasan nopo mawon aras-arasen nopo sing ya wis gawe awakmu manfaat dengan melakukan amal-amal baik yang manfaatnya untuk orang lain. Karena menyenangkan orang lain, menyenangkan orang mukmin itu termasuk ibadah. Idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah. Wonten hadis bunyinya idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah. Menyenangkan hati orang mukmin itu ibadah. Au tayassara bihil a'malu sholihin, atau engkau melakukan perbuatan orang-orang soleh, orang-orang baik, kahidmatil fuqaha, seperti engkau khidmat, engkau ngeladeni orang-orang
yang fakih, orang-orang alim, orang-orang yang ngerti hukum, wasufiyati dan orang-orang yang ahli tasawuf, wa ahli dini, ahli agama, wat taroddudi dan napa nggih? Mider-mider napa bahasa Indonesia mider-mider. Napa Pak Putra ini bahasa Jawa lawas. Tanglaten sing sepuh-sepuh nih. Gelibet. Nggih, gelibet. Wat taroddud dan gelibet napa bahasa Indonesia? Mula. Wes niku wes pokoke kan paham. Mula istiqomah. Fish. Masuk istiqomah selalu barengi ngoten lho. Barengi orang-orang ahli agama, para ulama. Wat taraddudi menyibukkan diri kalian fi istighalihim terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Wasai fi itamil fuqara. Termasuk engkau berusaha membantu orang lain dalam memberikan makan kepada orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Wat taraddudi masalan alal mardo. Atau engkau sibukkan dirimu dengan menjenguk orang-orang sakit. Kan malah sunnah ya. Menjenguk orang sakit bil iyadah. Termasuk masalan alal mardo. Wal iyadah. Iku kualik. Bukan bil iyadah. Benar. Wat taraddudi masalan alal mardo bil iyadah. Kalau tidak bisa manfaat ke orang lain atau tidak bisa khidmat kepada ulama, kau sibukkan dirimu dengan memberikan manfaat, beri makan orang fakir, orang miskin. Begitu juga engkau bisa kau lakukan dengan mengunjungi orang-orang sakit, iyadah, kelawan nyambangi, iyadah nyambangi. Walal janaiz bitasyi, atau engkau ikut mengurusi jenazah. Fakullu dzalika, maka semua itu tadi dan manfaat nyenengno kusnopo niku itu afdol, itu masih lebih utama minan nawafil daripada ibadah-ibadah sunnah. Statusnya masih lebih utama. Fa inna hadhihi, karena semua ini ibadatun, merupakan bentuk ibadah, penghambaan diri kita kepada Allah, proses pendekatan diri kita kepada Allah. Wa fiha, dan di dalamnya ada rifkun lil muslimin. Rifkun, sikap welas lil muslimina, terhadap orang-orang Islam. Ada kepedulian, ada bentuk kasih sayang kita terhadap orang-orang Islam. Dan itu merupakan perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sudah hafal dalile. Kanjeng Nabi disebutkan dalam Quran salah satunya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin rauf. Kanjeng Nabi niku punya baik hati, toleran terhadap orang-orang mukmin. Rauf maknanya toleran atau baik hati. Ar-Rahim, kelas asik. Terus berusaha untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau tidak bisa seperti itu, maka al-halatul rabi'ah, pilihan keempat. Kalau tingkah yang keempat, Allah taqwa ala dzalik, kamu tidak mampu, kamu tidak kuat melakukan itu semuanya. Kengken ngaji mboten sanggup karena alasan-alasan nopo. Kengken nopo? Memperbanyak zikir, maca Quran nggih. Aras-arasan. Kengken nopo? Ngerumat umat, peduli terhadap orang lain, fakir miskin, khidmat nggih mboten kuat. Maka tinggal satu kondisi. Fastahil, maka sibukkan dirimu bihajatika, untuk memenuhi hajatmu, iktisaban, nyambut gawe ala nafsika, untuk dirimu sendiri, au ala iyalika, untuk kebutuhan atau untuk kebutuhan keluarga. Waqad salimal muslimuna minka, dan sungguh selamat orang-orang Islam lain minka darimu. Artinya selamat dari jaluk-jaluk awaan, selamat dari
utang-utangane awak. Kula kerja. Wa amanu bil lisanik. Begitu juga orang lain akan aman dari ucapanmu, wayadika dan perbuatan dari tanganmu. Selain itu wasalimalaka, engkau sendiri akan selamat dinuka, agamamu selamat. Ilam tartakib maksiatan. Jika engkau tidak melakukan kemaksiatan dalam nyambut gawimu tadi, fatanala, maka engkau akan memperoleh bidzalika dengan hal tersebut darajata ashabil yamin, derajatnya golongan kanan. Golongan kanan artinya golongan. Terus tujuannya umami saat ini sama kejadian ini kalau pancen saat ini bendirone nyambut gawe, sibuk nyambut gawe, mboten semerap kondisi sing urutan pertama, kedua, ketiga semua langsung juga urutan ya kita tinggal memperbaiki niat kita apa nyambut gawe itu untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, orang lain selamat dari kita, baik dari lesan kita, dari tangan kita. Ane kita niki mboten napa nggih. Mboten arep-arep saking menungso liya. Kadang-kadang kan donga niku wonten alhina aninas niki. Alhina aninas itu maknanya semoga itu tidak butuh kepada orang lain. Biar kita tidak terlalu berharap pada orang lain, maka saya harus nyambut gawe untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Dan itu pun masih baik. Illam takun min ahli taroki. Jika hal tersebut kau lakukan dengan penuh kesungguhan, tidak ada maksiat di dalamnya, engkau menjaga niat, jika engkau bukan termasuk orang yang ahli taroki, nyambut gawe ini diniati untuk kesombongan, untuk pamer. Ila makomatis sabikin, menuju derajatnya orang-orang yang telah dahulu, artinya orang-orang yang menerima dakwah ini yang dahulu. Fahali aqallut darajati fi maqamati. Dan ini adalah derajat paling rendah dari derajatnya agama. Tapi tasik wonten derajat. Intine mboten nganggur. Kalau bahasanya Buya dulu yang saya ingat, arek enom itu pilihannya mek telu. Ngaji sing temenanan, termasuk ibadah. Ngaji ini masuk ibadah, ngaji sing temenanan. Nek gak iso nyambut gawe sing temenanan. Nek gak gelem tirakat sing temenanan. Yang masih ingat Buya dulu sing ingat. Ayo kalau waktu malas ngoten mondok, malas ketinggalan timbali kali Buya. Ya boleh. Semangat tak? Ngaji semangat tak? Gak semangat, pilihannya pen mek telu tok. Ngaji temenanan, kerja temenanan, apa tirakat sing temenanan milih wis. Kan pilih nyambut gawe ya, ayo tak modali nyambut gawe. Kalau modal gak apa wis. Ya ngene. Jangan diambil setengah-setengah, jangan dicampur adukan. Walaupun di akhir-akhir niatnya boten mados koyo ngoten. Saya pernah ngalami waktu SMA kelas 1 kula nyambut damel. SMA kelas 2. SMA kelas 2. Tapi tidak. Saya kerja bukan untuk cari tambahan sang buat. Jadi bantu rencang. Ada teman sekelas sebangku kali kula niki mesti telat. Opo arek kok telat. Tengah-tengah. Kenapa sih telat? Aku nyambut gawe opo nyambut gawe opo? Koper koran. Dodol koran ndak yo napa? Ngantarakan koran sing pelanggan heran di toko omah budal wis untuk nyimpang wadong ini makanya iku sing gare telat. Terus iku kudu ya kok wis alhamdulillah itu tambahan. Ayo kalau teka-tekatan aku nih. Jam piro budal toko omah. Jam ini jogo di koran iki. Berarti kan budal itu juga sih terus balik mana yang ngeterno. Lah iya pancen sing perlu diterno iku. Kalau hitung-hitungan ngene wis melo aku nih nang bosmu. Terus kalau nyati wis ini wis bagi loro ae. Ini cukup. Nanti ngomong nang bosmu, nek bosmu gak gelem nrimo, orane cukup sih. Terus sing kira-kira aku iso jangkon di
kekno aku. Waktu ini kalau izin ya kalau ngerencangi tanya kalau ini nggih kok sampai akan tanya kalau sering telat kelas nopo sak bangku lebih bantu itu ya kok gak ganggu ngajimu gak apa-apa karena tujuan saya bukan pekerja niat bantu nih tapi kalau niatnya kerja bukan barang kali itu si mondok wae ngaji wae gak usah kerja gak usah mikir tak cukupi kok tak sangu apa kiriman tak kirim gak usah mikir nyambut gawe nah, karena bahasa dia ngono sing temenanan saya niku sing temenanan terus syarat saya bisa sekolah sih prei anu yo wis pilihan telu iku kayak sekolah kayak ngaji so mempeng ibadah silakan cari pengalaman enggak apa-apa kayak pengalaman kerja sumpah temenanan lah gak iso yo tirakat sing temenanan tirakat nih tirakat itu kan dari kata ada yang mengatakan dari kata toriko itu jalan cara ada yang mengatakan dari kata tirokah meninggalkan sesuatu meninggalkan keinginan nafsu atau sebutan gampang nuruti nafsu dan pasti ada hasilnya umpama anak-anak ini terus nom-nom karo sekolah kate nyambut gawe yo peluangnya kecil umpama tak tirakat wis opo sih senenganku opo sih umum opo nih senengane opo senengane game yo sering lebaran sering piano mabar main bareng karo aku main bareng ya tirakat tidak harus dengan cara meninggalkan mengurangi itu termasuk tirakat PR mengurangi waktu itu termasuk tirakat PR karena apa yang melawan nafsu nih PR tirakat kan macam-macam ono buya ayah saya dulu itu waktu mau datang ke Tapang ini pun tirakatnya tidak makan nasi selama setahun ya orang mangan telo tak mangan apa kok mboten makan nasi selama setahun ya alhamdulillah terus sedaya Gusti Allah tidak tahu cuma apakah hanya sekedar tidak makan nasi wallahu a'lam niku kelirunya saya dan saudara-saudara anak-anak ini boten tanglet koyo lek gak mangan segotok ngono kok kirangan iki sedaya Gusti Allah maksudnya mungkin ayah saya dulu ada amal lain yang tidak kami ketahui dan belum kami tanyakan selain tidak makan nasi aku ya sering aku biyen ya tirakat di pondok di Ketapang kok gak mangan setahun alhamdulillah mari setahun itu aku lagi sinau apa-apa itu cepet nyantol terus gak hilang jadi diberi kelebihan ngoten Bu Yasin selain memang ayah saya dulu bukan termasuk orang kaya sebenarnya kakek saya yang ngirimi bekal apa kula mondhoten Tapang Mbah Dahlan mbak kakek saya asalnya Pasuruan terus karena sering jual ikan pindang sering kirim apa pasar di Malang sampai akhirnya kemudian ya sudah beli rumah di daerah itu dalam saat ini tempat Mbah Dahlan ya sambil ngaji karena emang yang alim itu emang ini enggak orang sing cukup sing sugih ngoten mboten. Nah Buya waktu ngaji di Ketapang sering enggak punya kitab. Sering enggak punya buku. Jadi untuk beli buku, beli kitab ya sangunya enggak mencukupi. Hanya ya makan seadanya. Kadang kalau kiriman telat Ibu ya ini wonten dakai, wonten cerdik. Kadang-kadang teman-teman santri yang kaya-kaya itu kalau ya singen boten warung tetap ngeliwet, zaman singen tetap ngeliwet. Masukane wong sugih nggih ngeliwet. Cuma bedanya anak yang sugih boten purun napa? Dahar ETP nih, kerain. Ya semerap. Apa aja? Gak gelem mangan ITP, gak gelem ngorai.
Iku rata-rata nek wong sugih kan. Kuwi ya enak. Cak, tak korano yo. Iya korano mat. Bebas tak apano, gak wis bebas wis pokok balik nang nggonku bersih. Aku siap pakai tok, siap melipah. Iya wis. Betul ten kali. Kali delok kerake. Ya tidak harus itu. Mas lumayan iki tak halang gimana itu. Awal-awal ngoten. Musik pakai disimpen buat nanti sore. Saking mriku terus yang kira-kira suki terus diburui Bu ya. Ya anu iki. Nah, bukan enggak mampu. Ya kalau sangat terpaksa enggak makan intip, enggak ada nopo ngoten. Mangan kulit gedang Bu ya. Hari kulit gedang. Kalau ceritanya mosok kulit gedang bisa dipangan. Coba kalau nyoba terus. Oh iso taruh dipangan iso taruh kulit gedang iso. Memang enggak mampu ya, termasuk enggak mampu. Dan itu enggak punya modal kitab, enggak punya. Tapi setelah setahun terus tirakat enggak makan nasi ini. Apa? Jadi diberi kelebihan ngoten kali Gusti Allah. Tapi lek wonten rencangi sinau, maca kitab. Cak, ngaji apa cak? Dalam dada, budaya itu hidayah. Sinau, maca sing banter cak. Sama lek maca jog di ati. Apa aku gak ada kitab sak ping ngrungokno pisan. Ya wis, maca banter. Bismillahirrahmanirrahim. Atsaniyatu tawiyan. Allah takdiro ya. Kali mirengaken. Mari ditutup. Kadang koncoku sing maca iku mau gurung iling, lali apa sing diwaca aku iling lho. Alhamdulillah paring kelebihan. Cuma di wallahu a'lam, mungkin di luar itu napa wonten wiritan napa wonten niku sing salah kula, salah dulu mboten tanglet sing. Opo wiritan itu jare. Tapi ini tirakat. Dan iki bahasane Buya mondok itu kudu gelem tirakat nih. Kudu tirakat. Bukan berarti terus tirakat tok gitu. Sinau sing temenan kok bahasa Buya sinau usaha sing temenanan nek gak iso nyambut gawe sing temenanan nek gak gelem tirakat sing temenanan. Kalau sekedar menyelingi mboten sing full silahkan. Ono manfaat Mas sampeyan yang ngurangi itu. Di pondok saya sendiri tidak bisa niru Buya. Waduh kon mangan gak mangan setahun. Awas keceng tambah keceng ya. Atau mungkin kita tidak makan yang bernyawa. Waduh, enak makan pitik, makan dok, enak bernyawa. Ya saya berusaha untuk tirakat walaupun tidak sepenuhnya. Gampangane mane wonten pitik ngoten. Iki lho mboten kula mangan kabeh. Tadi lu nek koncone. Ya, tirakat mengurangi. Kalau tidak bisa melepaskan semuanya kan kaidah usul fikihnya ngoten. Mala yudroku ba'du la yudroku kullu. Sesuatu yang tidak bisa digapai, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sebagian, jangan ditinggalkan semuanya. Aku gak iso nganu kabeh ngene iki yo. Mesti aku gak iso, kan iki sebagian, wonten sego wonten pitik. Aku gak iso ngekekno sebagian, mesti pitike tak kekno kabeh gak iso gak tak pangan. Ya wis. Nek gak tak tinggalno kabeh. Paruh. Terus itu niku bentuk tirakat kula ngoten. Bentuk tirakat saya seperti itu. Dan dia terbawa sampai saat ini. Pondok Entare Barak teman-teman tuh seneng kalau makan dengan saya. Karena saya selalu gambarin ngoten, itu jatah PT mesti ganteng. Masuk lawe, betul saya sego ya wakil aku sego ibu jaluk oleh kok. PT sing gale ibu iki. Kita makan mesti oh iki. Terus saya makan kebun, barang aku mesti kan. Sampai karena saya memang enggak seneng kata-kata ya itu saya niati untuk tirakat mengurangi lauk mengurangi tirakat gila sakit saya pilihannya lek iso nyambut gawe iso ngaji tirakat ini mau mabar biasanya sedino petang jam tak longi dan 3 jam wah nggih sampun ngelongi sak jam ngelongi iku 10 menit ya wis 10 menit dhisik kok ono kalone itu bentuk tirakat pean. Karena pean melawan nafsu pean itu tirakat dengan meninggalkan keinginan nafsu sebagai jalan pean untuk menggapai apa yang utama ya toreko. Ya silakan dipilih. Itu apa?
Kondisi yang nomor 4, kalau tidak mampu itu kembali ke bahasan. Kalau kondisi yang nomor 4, menyambut gawe biar untuk memenuhi kebutuhanmu. Katakanlah dari sahabat yamin. Ilam takutnya ilama komatis sabi. Fahadi aku lu darajat fi makomatin. Wa ma ba'du hada wa huwa min maroti syaiton. Lah, setelah 4 hal ini, kengken ngaji gak gelem, kengken ibadah sunah wiritan gak gelem, kengken manfaat nang wong liya gak gelem, kengken nyambut gawe gak gelem. Maka ini adalah maroti syaiton. Ini adalah tipu daya syaitan. Itu adalah amal syaitan. Wadzalika, dan hal tersebut bi antash tahila, engkau menyibukkan dirimu waliyadu billah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah. Amin. Bima yahdimu dinaka, dengan perkara-perkara yang merusak agamamu. Autu di abdan min ibadillahi ta'ala, atau dengan engkau menyakiti orang lain dari hambanya Allah. Fahadhihi rutbatul hali, ini adalah perilaku orang-orang yang akan binasa. Pak iya kata Imam Ghazali, waspadalah, hati-hati antakuna fi hadhihi tobaqoh, engkau masuk di golongan ini. Terus semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing, silahkan memilih. Ini kita sih bahasan pagi dok loh ini. Bahasan pagi dok. Belum kalau nanti bahasan keseluruhan dalam sehari semalam. Dalam sehari semalam kitab Tanbihul Ghafilin ada keterangan yang bahi lil akili, hendaknya bagi orang yang berakal itu membagi waktunya dalam sehari semalam itu menjadi 4 waktu. Saatun tunaji fiha rabbah, sediakan waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, sediakan waktu khusus untuk saatun tuhasibu biha nafsah, untuk muhasabah, introspeksi diri dalam segala hal. Napa niku introspeksi masalah ibadah, introspeksi masalah sifat akhlak, atau introspeksi masalah pekerjaan seumpama. Oh, aku iki penggaweanku ngene kok itu sakmene. Oh, aku kurang temenanan. Oh, akeh tak tinggal nganggur. Oh, introspeksi, memperbaiki diri. Yang ketiga, saatun sediakan waktu khusus untuk mengurusi kebutuhan dirimu dan keluargamu. Lalu yang keempat, sediakan waktu khusus untuk bergaul dengan orang lain. Oke, serawung sedulur nang konco, dengan tujuan memperbaiki dirimu, mengetahui kelemahan. Itu lah secara umum kitab Tanbihul Ghafilin. Bahasa Imam Ghazali kita pagi harinya saja. Kalau tidak mau 4-4-nya itu, ya siap-siap rusak. Wah, ajur ini. Bahasa Imam Ghazali. Dan sekali lagi, kita tidak bisa mengatakan Imam Ghazali zamannya kan biyen saiki. Beliau masih orang ngoten gitu. Beliau orang pintar, dan para ulama itu diberi ilham. Allah diberi ilham. Ilham itu artinya pengetahuan yang jauh ke depan. Semerap katanya tadi. Terus beliau bukan orang sembarangan, seorang mujadid abad keempat, pembaru agama. Jadi dikembalikan kepada kita, ya monggo sami-sami ditoton nyati. Mari kita sama-sama berusaha menjadi sosok yang lebih baik. Silakan memilih di antara 4 itu pagi hari. Terus kita brus toh, mboten wonten pilihan kita brus. Versi nomor 5 nih. Mabar kok. Gelundung turah turu. Liburan, ada liburan teng griya, turah turu. Kali buya singen. Buya ning gugah. Batang tangi. Nah kan buya. Buya batang. Batang ada manfaat e. Ada kan manfaat e ngambon-ngambon. Batang kan.
ya itu wujudi keadami, adanya seperti tiadanya. Terus tinggal anak itu turun ngoten kali Buya mesti kan. Tangi yo batang ini. Tidak ada manfaat. Ya silakan kembalikan kepada kita kalau kita meminjam bahasanya Imam Ghazali. Intinya hendaknya kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Ya, untuk kebaikan. Nah, semuanya itu akan kembali kepada kita. Bahasa Al-Qur'an in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra. Kalau kalian berbuat baik, apakah berbuat baik dengan memperbanyak ibadah, dengan mencari ilmu, dengan manfaat orang lain, dengan nyambut gawe, temenanan, kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Wa in asatum. Nah, kalau kamu berbuat jelek, wis gak gelem nyambut gawe, gak gelem ibadah, merusak agamane, autuk di abdan, ganggu wong liya, tidak bisa beri manfaat malah mengganggu orang lain. Ya falah, siap-siap menerima akibatnya sendiri. Terus ngiling bahasane Buya batang-batang niku. Bahasane Buya semanfaat ya di wong iki. Kan nek gak iso dadi daging, gak iso dadi itu, gak iso dadi sego sing mareki, gak iso dadi daging sing dadi uyah iki. Bahasane Buya sing sering. Dadi uyah. Uyah itu bahan masakan paling murah tapi menentukan. Kan ngoten. Rawon dagingnya gede-gede, segoe full lengkap wis, sambel cambah. Tapi mboten ten uyah. Enak. Enggak enak ya napa? Tawar napa ngarani cepo. Anyep. Masih yo ta. Sampai jangankan masakan-masakan yang sedap. Yang damel kola lah paling uyah. Enggak sedap. Karena uyah kok hambar ngoten. Sembarang masakan masih sing sepele, damel nopo, damel weci ya damel nopo. Mana ten uyah enggak enak. Murah tapi punya manfaat besar. Uyah tok ngoten daging ya ngoten daging. Dipancet asin. Tetap wonten manfaat. Silakan. Jadi uyah. Wonten bahasa lain Imam Ghazali nih. Imam Ghazali sing dawuh dadi uyah. Kok nek gak iso dadi wong sing apa sing menonjol dadi uyah. Manfaatnya bagi orang lain. Lek wonten bahasa lain ten kitab sanes kok nek gak iso dadi apa? Gak bisa menjadi wajah yang rupawan, tidak bisa menjadi tangan yang sanggup mengangkat beban berat, tidak bisa menjadi kaki yang kokoh menahan, gak bisa dengan cilik tapi ngangen cilik kode sudah dengan orang yang rencang ngoten sing bahasane Buya batang karena manfaatnya ngambung-ngambung rencang kula sing lari nganjuk coba beling kon apa beling karena manfaatnya nyokroi ini kok sudah ada manfaatnya malah memberikan madharat buat apa kerugian bagi orang lain. Intinya hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat. Apapun yang bisa kita manfaatkan. Kalau tidak bisa manfaat pada orang lain, ya beri manfaat pada diri sendiri dengan niko, dengan ibadah, dengan ngaji, dengan wiritan, pasti wonten faedah. Mungkin mawon kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufik hidayah, diberikan umur ilmu rezeki yang barokah di sisa usia kita masing-masing. Semoga diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan cara kita mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini atau di malam-malam sebelumnya atau di tempat-tempat lain dalam pengajian, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan man amila bima ya'lamu allamahullahu ma la ya'lamu. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah sendiri yang akan mengajarkan apa-apa yang belum dia ketahui. Ini kita ingin punya guru ini langsung Gusti Allah loh yang ngajari. Syaratnya ini amalkan apa yang sudah kau ketahui, maka Allah akan mengajarkanmu apa-apa yang belum kau ketahui. Ya
nopo bisa ngarepe Gusti Allah. Gusti Allah Al Alim, dat yang Maha Tahu. Yang bikin ilmu Gusti Allah. Terus apa yang kita pahami, monggo sami-sami kita punya azam, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan ya, dan meninggalkan apa-apa yang perlu ditinggalkan semampu kita. Ya, Allah memberikan bimbingan, memberikan taufik hidayah, memberikan umur rezeki yang barokah sewaktu-waktu pergi meninggalkan dunia ini dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.